berarti sebagai mantan pemimpin Jakarta selama 10 tahun dan sekarang sudah berpindah tangan ke beberapa pemimpin lainnya, Pak Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, yang terakhir Pak Anies. Iya, yang terakhir. Iya kan? Betul. Gimana komentar Bang Yos melihat Jakarta yang sekarang? Gini ya, Mary ya, jadi kita memang tidak bisa membandingkan gubernur ke gubernur ya. Apple to apple nggak bisa karena selalu saja zaman dan kondisinya berbeda-beda gitu ya. Tetapi yang saya lihat, saya senang karena misalnya saja ya, saya tahun 2003 itu merancang transportasi makro ibu kota. Ya, di bawah ada MRT ya, lalu di dataran sini ada busway, di atas ada LRT, ada waterway, itu semua terintegrasi. Itu kan saya rancang blueprint-nya itu tahun 2003. Betul. Dan saya memulainya busway karena saat itu kita sudah kehilangan trust investor akibat kerusuhan Mei tahun 68. Itu kembalinya itu lama sekali. Ya, orang untuk berani investasi di Indonesia atau di Jakarta terutama kan. Nah, karena itu saya pikir ini rencana saya yakini karena dibikin oleh para expert ya di bidang transportasi menyelesaikan masalah di masa depan. Dan kalau hanya saya pandang saja, nggak pernah saya mulai, sampai hari raya monyet juga nggak jadi-jadi kan gitu kan, istilahnya gitu. Betul. Makanya saya harus mulai. Doang, tetapi masanya investor kan, ini kan gerakan-gerakan yang modern, perlu investasi. Lalu saya tanya kepada tim itu, Prof, dari konsep ini ya, mana yang bisa saya mulai yang tanpa investor? Busway Pak, kan gitu. Kenapa busway? Nah, busway kan jalannya sudah ada Pak, Bapak yang pasang separator, bus kita pesan, sopir kita rekrut, jalan Pak, gitu kan. Makanya saya mulai dari busway, saya mulainya, dan alhamdulillah selama 4 tahun sisa waktu sampai 2007 itu sudah bisa selesaikan 10 koridor dari 15. Ya. 7 beroperasi, 3 infrastruktur, dan diteruskan oleh si Foke dan seterusnya. Nah, karena tanya tadi kan ya, saya senang karena transportasi massal pun dilanjutkan dari gubernur ke gubernur ya, mulai Foke, Pak Jokowi dan seterusnya itu kan meneruskan ya. Dan alhamdulillah pengganti saya itu kan terus meningkat APBD-nya. Ya, padahal saya hanya berangkat dari 1,7 T saja. Rupiah kita pun antara 15 fluktuatif antara 15-16 ribu US dollar. Jadi uang tidak ada, harga nilainya juga tidak ada kan. Tetapi waktu saya tinggalkan kan sudah 21 T. Artinya terus meningkat gitu. Sehingga mereka banyak bisa melakukan. Jadi kota juga makin cantik, alhamdulillah ya. Aku pernah punya mimpi, kepingin punya stadion yang keren gitu ya. Sebagai putra negara untuk basisnya Persija ya. Terus dibikin yang terakhir ini Anies ya, Jakarta International Stadium gitu kan, alhamdulillah. Iya. Gitu. Ya, semua saya yakin apapun yang bisa kita nikmati hari ini itu juga berkat jasa dan kontribusi pemimpin-pemimpin sebelumnya dan masyarakat yang juga. Dan selalu harus begitu, pemimpin itu selalu harus mempelajari apa yang harus saya teruskan dari penjabat yang saya ganti ini. Aku pun seperti itu dulu. Masa paling sulit yang pernah dialami oleh Bang Yos? Masa paling sulit maksudnya waktu kapan? Kapanpun, selama perjalanan. Perjalanan hidup. Waduh ya amat sulit lah ya. Lebih sulit mana nih, jadi kepala BIN atau jadi gubernur atau jadi waktu dulu di militer atau? Ya selalu kesulitan itu ada, tetapi kalau masa sulit ya tentu waktu kecil kan, waktu gitu kan. Ya, yang paling saya ingat itu begini ya. Di desa saya itu awalnya itu hanya ada 3 kelas, 1, 2, 3 negeri nih, SD-nya itu. Dan gurunya 1 namanya Pak Citro Diharjo, itu ayah saya, gitu kan. Jadi nyari guru pun udah sulit lah, orang bisa baca nulis sudah sulit di desa kan. Iya. Desanya di mana waktu itu Bang Yos? Desanya di mana? Pongangan, itu dekat Semarang, nempel Semarang. Dekat Semarang. Dulu desa, sekarang udah masuk kota madya. Jadi Sutioso kecil anak desa, sekarang udah anak kota, gitu kan, karena udah masuk. Nah, setelah naik kelas 4, sekolahkan di mana kan gitu kan. Nah, ruang tamu kita yang termasuk besar ya untuk ukuran kampung ya, rumah kita kan. Yang untuk tamu itu dibagi 2 sama ayah saya. Untuk kelas 4 dan kelas 5. Tetapi saat itu mulai
cewek-cewek kece udah pada datang, ya guru yang magang. Oke. Dan indekosnya pun di kamar di rumah saya, indekosnya kan. Ada 3 kamar kan. Kamar 1 untuk ayah ibu saya, kamar 2 untuk saya ini, kamar 1 untuk saya. Kakak-kakak saya sudah pada ke kota, udah pindah kan. Nah, waktu saya kelas 3 4 itu jadi selama 2 tahun itu ke sekolah 1 langkah saja. Dan udah masuk ke kelas. ruang tamu gitu. Soalnya kan. Cerita singkatnya ya, setelah saya kelas 6, lalu space mana yang mau dikorbankan, nggak ada lagi kan. Nah, saya harus sekolah di kecamatan namanya Gunung Pati, itu 4 kilo dari desa saya. Celakanya lagi teman saya sekolah nggak ada satupun di Bongangan itu yang mau melanjutkan. Udah keren lah, udah sampai kelas 5 pun udah bisa baca nulis, sudah keren gitu kan. Udah untuk ukuran waktu itu kan. Jadi Sutioso kecil kelas 6 itu karena aku mungkin kelas 4-5 tahun juga sudah masuk sekolah kan ya, karena di desa ya. Dan saya sendiri ya mungkin bangsa berapa ya, 10-11 tahun lah kelas 6-nya itu kan. Jadi setiap pagi subuh berangkat sendiri, pulang sendiri gitu. Satu saat ya itu kan lewatin sawah, lewatin hutan gitu ya, lewatin kampung lain gitu kan. Satu saat pulang sekolah itu saya sudah, kan nggak pernah dibekalin duit aku kan gitu. Udah haus sekali, hausnya bertambah karena tadi ada pelajaran olahraga, main bola kan gitu kan. Capek. Jadi haus banget. Kalau capek kan nggak terasa aku karena udah biasa jalan kaki di mana-mana. Nah, waktu berhenti gitu kan, udah mau mati nih. Ngelihat ada sawah, ada pancuran gini kan. Gua mikirnya Mary ya, aku mau mati kehausan apa mati minum air itu ya? Udah aku tak minum aja, cocok aja gitu. Malah jadi gubernur kan gitu kan. Jadi anak milenial jangan ikut-ikutan minum air sawah biar jadi gubernur. Nah, yang paling sulit tadi ya, waktu aku mau ujian, kan aku kan pengen juga sekolah SMP kakak-kakak saya yang sudah diindekoskan di kota-kota itu kan. Jadi ujiannya saya harus di Kawedanan, bukan di kecamatan lagi, di Kawedanan Ungaran. Jadi saya jalan kaki dari desa saya itu 4 kilo ke kecamatan, 8 kilo lagi ke Kawedanan. Untuk ujian 12 kilo aku jalan kaki. Wow. Dan itu umur 11 tahun. Iya. Jadi berarti kelas 6 berapa itu? Ya 12 tahunan mungkin ya. Iya betul ya. Iya. Oh, belum ada mungkin aku karena aku mungkin 4-5 tahun udah masuk gitu kan. Jadi hausan dan aku selama ini nggak pernah nulis, nggak pernah apa. Kenapa kok nggak pernah nulis? Alat tulisnya nggak ada gitu kan. Jadi aku udah terlatih mendengarkan pelajaran itu begini aja, dengerin gini kan. Gitu kan. Maka daya ingat saya jadi baik itu karena itu. Terlatih di situ kan. Ya, jadi masa-masa sulit justru yang paling diingat justru yang masa-masa kecil Iya ya. masih kecil ya. Kalau waktu tugas ya tentu saja terlalu panjang untuk diceritain waktu tugas di sini. Aduh sudahlah. Betul. Kamu tahu sendirilah di pasukan kayak gitu ya, ke pasukan elit itu kan. Kalau ditugaskan itu kan ibaratnya 50-50 lah antara hidup dan mati. Betul.